Selamat malam, senang sekali saya Bagus Madisang menjumpai Anda kembali di Perempuan Bicara di malam hari ini selama 1 jam ke depan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini yang saya ironis sekali melihat ya, karena memang sangat sedih sekali. Pasti melihat video yang sedikit tadi kita berikan, nanti kita akan lebih panjang lagi. 2 hari lalu viral video seorang pria almarhum ini adalah seorang pasien yang kemudian terpaksa meregang nyawa di kantor Dukcapil ya, ini di kantor dinas Dukcapil Bulukumba saat melakukan perekaman EKTP elektronik untuk kepentingan pembuatan dari IKTP tersebut. Ini menjadi sorotan penting karena ironisnya dalam video tersebut almarhum sudah terlihat sempoyongan tanpa tenaga tapi harus melakukan perekaman EKTP untuk memiliki prosedur atau mendapatkan prosedur BPJS yang diperlukan sebagai syarat dari tindakan operasi terhadap dirinya. Saya akan berbincang malam hari ini dengan beberapa narasumber yang kompeten dan mudah-mudahan bisa membuka perspektif dan memberikan solusi juga untuk kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Saya sudah bersama dengan Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Terima kasih ya sudah ada hadir di Perempuan Bicara. Kita juga sudah terhubung juga dengan Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia kita. Ibu Siti Fadila, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Dr. Rismayanti Waris, Wadir Pelayanan Medik Penunjang Medik dan Keperawatan RS Sultan Daeng Raja. Assalamualaikum Dokter Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih ya sudah menyempatkan ya dok ya. Mudah-mudahan kita dapat banyak jawaban nih yang kemudian mudah-mudahan bisa jadi solusi juga. Nanti kita juga akan berbincang dengan keluarga pasien meninggal yaitu Ibu Sri Suryaningsih yang akan bergabung dengan kita secara virtual juga. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bagaimana kronologi sehingga kemudian seorang pasien ini bisa tidak terselamatkan nyawanya. Seorang warga meninggal dunia di kantor Dukcapil Bulukumba, Sulawesi Selatan saat mengurus IKTP untuk syarat pembuatan BPJS. Peristiwa ini ramai tersebar melalui video di media sosial. Di video tersebut, Amiluddin terlihat lemah sehingga keluarga dan petugas harus membantunya saat perekaman data. Kondisi Amiluddin tampak semakin memburuk. Tak lama pria berusia 55 tahun itu meninggal dunia. Sebelumnya Amiluddin telah dirawat selama 3 hari di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja di Bulukumba, Sulawesi Selatan, serta harus menjalani operasi penyumbatan usus. Amiluddin keluar dari rumah sakit untuk mengurus IKTP sebagai syarat pembuatan BPJS. Peristiwa meninggalnya Amiluddin disayangkan berbagai pihak. Urusan kesehatan menjadi terkendala karena persoalan administrasi. Oke, sebelum saya mau lihat satu-satu ya, step by step atau langkah demi langkah apa yang terjadi dalam kasus ini, saya mau sapa dulu Ibu Sri Suryaningsih sebagai keluarga almarhum Aminuddin. Selamat malam Ibu Sri. Malam Mbak. Ibu, pertama turut berduka cita ya Ibu Sri ya atas meninggalnya Aminuddin, almarhum Aminuddin ya Ibu ya. Mungkin bisa diinformasikan dulu hubungannya adalah dengan almarhum Aminuddin? Iya, saya sebagai iparnya Mbak. Sebagai saudara ipar ya? Iya. Baik. Ini bisa diceritakan dulu mungkin Mbak Sri ya atau Ibu Mbak Sri ya, saya boleh panggil Mbak Sri ya. Dirawat sejak kapan, keluhannya seperti apa dan diagnosanya bagaimana sebenarnya? Iya, langsung saja Mbak. Almarhum Pak Amiluddin dirawat di rumah sakit selama 3 hari dan pada saat itu diagnosa dari dokter itu dokter mengatakan pada saat itu bahwa kondisi Pak Amiluddin ini sudah agak membaik
Ya, kemudian pada saat itu juga saya ketemu dengan dokter di hari kami pas akan mengeluarkan pasien dari rumah sakit. Sempat kami ketemu dengan dokter. Pada saat itu saya bertanya ke dokter, "Dok, kira-kira bagaimana kondisi Pak Aminuddin dari hasil diagnosa dokter?" Terus dokter mengatakan Pak Aminuddin ini sakitnya tidak terlalu parah karena penyakitnya ini ada cairan di usus. Ya, terus saya katakan bagaimana untuk baiknya ini, Dok? Karena kami di rumah sakit ini selama kurang lebih 3 hari dirawat, itu kami berlaku umum karena kebetulan almarhum tidak punya BPJS. Dan pada saat itu juga dokter mengatakan sebenarnya tindakan yang dilakukan itu sudah artinya sudah dilakukan penyedotan cairan itu, tetapi butuh proses lama sehingga dengan jalan lain bisa diadakan operasi. Ya, pada saat itu juga saya mengatakan, "Dok, kalau misalnya dengan jalan operasi kan pasti biayanya mahal karena pasien tidak memiliki BPJS." Ya, tapi pada saat itu juga dokter juga mengatakan ya bisa juga, tapi silahkan mengurus BPJS dulu. Tapi saya katakan saya sudah mengurus surat keterangan tidak mampu, Dok. Tapi saya ke dinas sosial, dinas sosial ternyata dicek datanya tidak ditemukan. Ya, sehingga pihak dinas sosial juga mengarahkan saya untuk ke Basnas, dan sesampainya kami di Basnas, dari pihak Basnas akan membantu, tetapi kata dari pihak Basnas akan membantu sebagian saja, ya, tapi harus dengan selesai operasi. Ya, makanya kami berpikir dari pihak keluarga bahwa ini ya jalan yang kami tempuh ini otomatis kami harus mengurus BPJS mandiri. Ya, dan pada saat itu juga setelah kami meminta kepada dokter bahwa, "Dok, kami meminta pasien ini karena hasil diagnosa dokter juga kan tidak terlalu parah." Ya, makanya kami dari pihak keluarga meminta untuk izin pulang ke rumah dulu untuk istirahat sambil kami mengurus BPJS-nya terbit, lalu kami bawa kembali ke rumah sakit untuk operasi. Dan pada saat itu juga dokter mengiyakan pada saat itu, dan setelah itu kami mengurus biaya administrasinya, ya, mengurus biaya administrasinya. Setelah itu saya langsung bergerak ke BPJS. Ya, pada saat itu juga saya bergerak ke BPJS. Sampai di BPJS ternyata dicek kartu keluarganya juga, ternyata datanya tidak ditemukan. Ya, dan pada saat itu saya diarahkan lagi ke Capil. Ya, dan pada saat itu juga saya sampai di Capil, saya berpikir kan di Capil biasanya orang perekaman itu harus lewat pendaftaran online dulu, harus antri dulu, harus ada panggilan baru datang perekaman. Tapi pada saat itu juga saya menghadap, ya bagaimana, karena ada pasien yang mau perekaman, ini berada di rumah sakit sekarang, pasiennya akan dioperasi, tetapi dari pihak Capil kemudian memberikan penjelasan bahwa bisa pasiennya dibawa ke Capil. Dan pada saat itu juga kebetulan saya telepon kakak yang di rumah sakit kalau bisa dibawa ke Capil untuk perekaman. Dan pada saat itu juga kenapa kami langsung bawa ke Capil, karena kami pikir ketika kami kembali lagi ke kampung dan ke kota lagi, kan apalagi ini orang sakit, ya makanya karena kami berada di kota maka kami sekalian untuk melakukan perekaman. Dan pada saat itu juga waktu dikeluarkan dari rumah sakit, kondisi almarhum itu masih agak membaik, ya, sehingga kami kami bawa ke Capil dengan menggunakan angkot. Karena kebetulan pada saat itu kenapa kami pakai angkot, ya karena kebetulan ada keluarga sebenarnya dari kampung yang sementara mau jemput di rumah sakit, tapi karena waktu yang mepet,
jangan sampai, kami berpikir jangan sampai Capil juga tutup, ya, sehingga kami berinisiatif untuk menggunakan angkutan kota menuju Capil, ya. Dan setelah sampai di Capil, turun dari angkot, kondisi almarhum itu sudah agak drop sedikit, sehingga setelah turun dari angkot, kami langsung membawanya ke tempat perekaman. Dan di situ setelah melakukan sidik jari dan sebagainya, perekaman dan datanya terkirim, pada saat itu juga almarhum menghembuskan nafas terakhir. Seperti itu. Baik, Mbak Sri, saya turut berduka ya dengan, saya boleh tahu nggak Mbak Sri, ini kenapa almarhum belum mempunyai IKTP? Iya. Ya Mbak, almarhum kebetulan belum memiliki EKTP karena almarhum ini sudah puluhan tahun merantau di Malaysia. Dan karena kondisinya yang tidak memungkinkan di Malaysia, sehingga pihak keluarga membawa pulang ke Indonesia. Dan baru kurang lebih 1 minggu sampai di rumah, langsung dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Baik, ada masalah soal kepemilikan identitas ya? Berarti ya di sini ya, Iya. Mbak Sri. Oke. Iya Mbak. Saya mau balik ke video tadi ya. Itu di sebelah kan ada Mbak Sri ya dengan menemani almarhum ya. Nah, Iya, kalau kita putar lagi videonya, itu membantu itu untuk mempercepat atau bagaimana sebenarnya, dan kenapa direkam saat itu? Mungkin saya ingin tahu juga. Ada kekhawatiran kah? Atau memang itu untuk bukti mempercepat juga proses? Karena saya mendengarkan tadi ceritanya Mbak Sri cukup panjang yang harus dilalui ya sampai mendapatkan Iya, Mbak. IKTP tersebut. Jadi ini apa yang terjadi saat ini nih? Kalau misalnya Mbak Sri bisa lihat nih, kan Mbak Sri di sebelah dari almarhum ya. Iya Mbak. Ya, ini apa yang terjadi? Sudah mulai membungkuk almarhum, lalu kemudian dibantu oleh Mbak Sri. Apa sih yang terjadi di situ? Boleh ceritakan Mbak? Iya. Oh iya Mbak. Iya, pada saat itu sebelum dilakukan perekaman, karena kita karena saya kemudian merasakan ada hal lain Mbak, ya, sehingga ya secepatnya dilakukan perekaman itu. Dan memang pada saat itu kondisi almarhum sudah drop, ya, dan saya juga saya juga pada saat itu tidak tahu bahwa almarhum sudah ya detik-detik menghembuskan nafas terakhir, Mbak. Mbak Sri, ini ada nggak yang dikatakan oleh almarhum saat dia mulai membungkuk gitu kepada Mbak Sri, mungkin minta tolong, merasa kesakitan atau seperti apa, sudah ada kata-kata lagi dari almarhum saat itu? Iya, yang saya ingat Mbak, pada saat itu tidak ada kata dari almarhum, cuma almarhum mengatakan Allahu Akbar, seperti itu Mbak. Oke, justru hanya mengucapkan kalimat takbir gitu ya? Iya. Iya, oke. Keyakinan Mbak Sri membawa almarhum ya, saudara ipar untuk berangkat mengurus ini, itu berdasarkan apa? Hanya diagnosa bahwa dari rumah sakit boleh ini sudah membaik, atau seperti apa yang membuat Mbak Sri berani membawa almarhum keluar dari rumah sakit? Iya. Saya kemudian dengan pernyataan dari dokter Mbak yang mengatakan kondisi almarhum tidak parah, ya, sehingga kami dari pihak keluarga juga, ya, dan saat di rumah sakit juga almarhum sebenarnya kondisinya memang tidak drop Mbak. Makanya kami juga dari pihak keluarga sempat pada saat itu juga kami menanyakan ke almarhum, bisa Jaki, bagaimana kondisi tak? Terus dia mengatakan, baik-baik Ji. Jadi saya bilang, bagaimana? Tetap di sini atau kita kembali ke rumah istirahat. Tapi almarhum mengatakan, Mbak, ya biar Mi, kita kembali Mi dulu sambil menunggu BPJS selesai baru kita kembali lagi ke rumah sakit. Ya, jadi sebenarnya ini kami keluar dari rumah sakit juga itu permintaan dari almarhum. Ya, seperti itu Mbak. Untuk mengurus ya, begitu ya, paling tidak ya. Iya. Mbak Sri, berarti berapa jam sejak keluar dari rumah sakit sampai menghembuskan nafas terakhir? Masih ingat tidak? Iya, masih Mbak. Iya, pada saat itu Mbak, saya berangkat ke Capil sekitar jam 2. Jam 2 siang ya? Karena kebetulan saya menunggu di Capil pada saat itu karena saya koordinasi dengan pihak Capil dulu.
ya, sekitar jam 2, karena yang membuat lama juga Pak pasien sampai di Capil itu karena dari pihak rumah sakit itu tidak mau mengeluarkan pasien kalau semua administrasinya belum dilunasi. Ya, makanya kami dari pihak keluarga juga sebenarnya sedikit agak kecewa, ya kenapa terlalu lama. Artinya kami belum bisa dipersilahkan keluar ya dari rumah sakit kalau semua persyaratan, padahal ada kakak saya juga yang masih tinggal di rumah sakit karena kebetulan yang membawa ke rumah sakit itu ke Capil itu istri dari almarhum sendiri berdua, ya kebetulan ada kakak yang di rumah sakit yang masih tinggal di rumah sakit. Baik. Dan kami pada saat itu melobi ke pihak rumah sakit, bisa tidak pasien ini dibawa dulu ke sana karena saya tinggal di sini biar sebentar diselesaikan administrasinya, tapi tetap tidak mau. Ya, karena harus katanya dilunasi semua baru bisa keluar dari rumah sakit. Baik, Seperti itu. Basri. Jadi saat itu juga beberapa jam saya menunggu di Capil, baru almarhum tiba di Capil, Mbak. Oke, pada saat itu. berarti berapa jam prosesnya sampai bisa perekaman IKTP? Kurang lebih 1 jam lebih. Berapa? 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Sampai mengembuskan nafas terakhir berapa jam? Mohon maaf, Basri. Kurang lebih 2 jam, Mbak. 2 Baik. jam. Baik, 2 jam ya. Ini menjadi pertanyaan besar juga nanti kepada pihak-pihak yang mungkin punya jawaban juga, karena bagaimana bisa mengeluarkan seorang pasien yang dikatakan baik bisa keluar begitu ya. Tapi dalam 2 jam saja ia tidak bisa bertahan di luar begitu. Kita akan sambung lagi, tetap di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, kita masih menyoroti kasus soal meninggalnya seorang pasien di Bulukumba, kantor Dukcapil Bulukumba, Sulawesi Selatan, karena harus mengurus IKTP ya untuk keperluan BPJS. Saya langsung bertanya kepada Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan kita di tahun 2004-2009. Ibu Siti Fadila. Ibu. Ya, Ibu mungkin tadi sudah sempat mendengar ya Bu ya penjelasan dari keluarga Halo, pasien. ya, saya dengar. Betul. Bagaimana Bu Ya. yang bisa diambil atau dianalisa dari kasus Ya. ini? Silahkan. Ya, kalau melihat cerita dari keluarganya, memang sangat kompleks. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan pasien tersebut meninggal dunia. Jadi satu, pasiennya sendiri sebetulnya sudah berpenyakit kronis, tapi dia tidak mempunyai KTP, tidak mempunyai BPJS. Itu persoalan pertama. Kedua, BPJS. Ternyata BPJS di sini terbukti bahwa tidak benar-benar bisa melindungi rakyat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Karena di dalam BPJS sendiri aturannya sedemikian semrawut. Dan itu sudah saya ketahui sejak awal kita membuat undang-undang atau RUU BPJS. Memang perlindungan terhadap rakyat itu memang sangat minim. Jadi BPJS memang kurang mempunyai suatu keluasan untuk menolong rakyat yang seperti ini. Kemudian rumah sakit juga sudah terlanjur mindsetnya adalah mindset bahwa rumah sakit tidak mau rugi. Jadi ini sangat dan kemudian keluarga ini pelengkap penderita karena memang keluarga tidak tahu bahwa apakah pasien ini berbahaya atau tidak. Padahal kalau menolak pasien pada keadaan yang sangat berbahaya dan menimbulkan kematian, maka pada undang-undang kesehatan itu tercantum bahwa kepala dari rumah sakit tersebut dan kemudian atau dokternya kalau menolak, maka dan kemudian karena tolakannya itu menyebabkan si pasien itu meninggal, maka bisa dipidana. Bahkan pidananya yang terberat bisa sampai 10 tahun dengan denda 1 miliar. Jadi sebetulnya, tapi sayangnya pasien ini meninggalnya ada di Dukcapil sedang mengurus iktp. Nah itu saya tidak mengerti apakah petugas kesehatannya tersangkut dengan
kematian tersebut apa tidak. Ini kita membutuhkan MKEK, ID harus turun tangan. Menyelidiki apakah ada hubungan kematian yang di Dukcapil itu dengan keadaan pada waktu keluar. Walaupun pada waktu keluar rumah sakit adalah karena pulang paksa dan seperti kelihatannya seperti segar bisa naik angkot. Ini belum tentu. Mestinya di situ penilaiannya kalau sebetulnya dia tidak boleh naik angkot, sebetulnya dia belum boleh keluar dan dokternya yakin bahwa ini membahayakan nyawa, seharusnya tidak boleh pulang gitu. Nah, pulang paksa di sini karena saya juga pernah bekerja di rumah sakit. Pulang paksa itu adalah jalan keluar supaya rumah sakit itu cuci tangan atau dokternya juga cuci tangan di mana keluarga memaksa untuk pulang paksa. Nah, ini seharusnya dokter memberikan penerangan bahwa nanti kalau pulang bahayanya begini-beginilah. Ini apakah dokter di rumah sakit itu memberikan keterangan seperti itu apa tidak pada keluarga pasien gitu. Jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pasien itu meninggal dan kita tidak tahu yang mana yang paling besar mempengaruhi itu. Dan saya pikir MKEK dan ID mestinya turun tangan, proaktif, walaupun mungkin keluarga tidak melapor pada MKEK. Tapi ini adalah suatu gambaran bahwa rakyat kita tidak terlindungi di negaranya sendiri, tidak terlindungi oleh BPJS. Nah, BPJS padahal kalau kita tidak membayar BPJS kita dapat sanksi. Tapi ketika BPJS membuat orang meninggal tidak mendapat sanksi, lah ini bagaimana? Coba saudara-saudara semua membaca undang-undang BPJS. Sangat tidak adil. Oke. Nah, ini yang membuat carut marut. Jadi ini simbiose mutualistis antara carut marutnya BPJS, kemudian rumah sakit yang ingin cuci tangan, dan kemudian kebetulan aja keluarga dan si pasien juga tidak ikut BPJS. Jadi memang itu bersama-sama. Ini suatu pelajaran yang sangat baik bagi kita semua bahwa ini jangan sampai terulang lagi. Baik, Ibu Siti, saya tadi dengar ada majelis kehormatan ya dari majelis etik kedokteran yang harus kemudian turun tangan juga melihat kasus ini. Tapi di satu sisi tadi kan Ibu menggarisbawahi ada soal BPJS-nya yaitu sebagai sistem atau payungnya. Lalu kemudian ada rumah sakit dan perangkatnya itu dokter dan mungkin perawat begitu ya, yang tahu betul kondisi dari pasien. Nah, dengan kondisi kalau kita lepaskan BPJS sebenarnya karena BPJS kan memang membantu pasien begitu kan sebenarnya. Sistemnya ya Bu, kita bicara sistemnya. Implementasi di lapangan masing-masing bisa saja berbeda begitu. Nah, kemudian rumah sakit masing-masing juga harusnya punya pakem yang sama. Nah, kalau dengan kondisi yang kita lihat dengan almarhum tadi, Ibu, sebagai dokter gitu ya Ibu ya, bagaimana memutuskan yang terbaik jika memang persyaratan untuk menjalankan operasi yang mungkin tidak sedikit biayanya harus menggunakan BPJS, tapi kemudian berkejaran dengan taruh nyawa begitu. Bagaimana Ibu Siti, silakan. Ya, seharusnya BPJS tidak boleh begitu. Seharusnya kalau ada pasien yang berbayar nomor 1 kita tolong nyawanya dulu. Berarti ini rumah sakitnya ya Bu ya? Ini rumah sakit dan dokternya? Ya. Oke. Ya, apapun alasannya, dia nggak punya duit atau punya duit. Tapi kalau dia itu sangat membutuhkan pertolongan kita. Kalau tidak saya gini kan dia akan mati. Maka kita harus menolongnya. Itu sudah sumpah dokter dan itu ada undang-undangnya. Kalau tidak begitu maka akan dihukum. Nah itu. Nah untuk menyatakan itu tadi kan dilalahno kok ya pasiennya kok ya pulang paksa. Nah kalau pulang paksa kan kita nggak tahu keadaannya pada waktu itu. Nah itu mestinya MKEK coba tanya sama dokternya yang merawat. Coba dilihat medical recordnya benar nggak pada waktu pulang paksa itu boleh. Nah itu. Oke, baik. Nah pulang paksa itu itu harus dianalisa lagi ya Bu ya, kenapa pulang paksa diminta oleh keluarga karena tadi, dan padahal tadi keluarga juga harus memenuhi administrasi pelunasan sebelum keluar rumah sakit juga dilakukan begitu Bu, agar bisa ke Dukcapil untuk melakukan perekaman EKTP tadi. Oke, saya mau ke Mbak Devi dulu ya sebelum ke Dokter Risma nanti dari Wadir Pelayanan Medik Rumah Sakit bersangkutan Rumah Sakit Sultan Dayang Raja Bulukumba. Mbak Devi,
mendengar tadi ya penjelasan baru dari beberapa pihak, bagaimana yang analisa dari mikroskopnya Mbak Devi melihatnya ini gimana sih cara kita mengurai, di mana salahnya? Ya, pertama tentu saja kita prihatin dengan musibah yang menimpa beliau tadi. Tapi kita perlu ingat bahwa sebenarnya yang namanya BPJS itu sudah terbukti membantu dan menolong banyak pihak. Saya sendiri sebagaimana yang sering saya ulang, saya melakukan penelitian ada 30 subjek, itu rata-rata kebetulan adalah peserta karena kanker anak. Itu rata-rata menghabiskan dana minimal 1 miliaran dan itu semua di cover oleh negara lewat BPJS misalnya. Yang kedua, BPJS itu murah. Kalau kita kemudian dengan asuransi swasta tentu saja berbeda. Belum lagi itu tanpa perlu ada medical check up misalnya. Yang terpenting adalah kita mendaftarkan diri, itu saja pokoknya. Begitu kita ternyata terbukti berdasarkan data dari Kemensos misalnya bahwa memang kita tidak mampu, otomatis negara yang bayarin. Bahkan kalau karena ada pandemi yang tiba-tiba PHK sekalipun, daftar kepada Kemensos, sampaikan bahwa memang dalam kondisi akibat pandemi PHK, itu pun juga langsung dibayari. Nah, memang yang menjadi tantangan adalah tidak semua warga negara kita kemudian secara administrasi sudah baik. Ini yang memang catatan penting yang harus dibantu, apalagi saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, yang misalnya bekerja sebagai TKI. Kalau memang TKI ini adalah TKI yang memang berdasarkan prosedur, insya Allah biasanya memang sudah memiliki administrasi yang lengkap. Yang perlu kita bantu memang adalah saudara-saudara kita yang misalnya memang berada di luar negeri tapi tidak melalui prosedur yang tepat misalnya, sehingga kemudian kedutaan misalnya bahkan tidak tahu kalau misalnya yang bersangkutan berada di luar negeri sehingga harus mendapatkan layanan yang ada, karena Inpres Presiden yang tahun 2022 saja sudah jelas bilang bahwa semua teman-teman kita yang ada di luar negeri sebenarnya harus menjadi peserta aktif BPJS. Nah, tapi itu kan berarti tidak bisa hanya pemerintah, warga juga harus lapor. Nah, harapannya dengan pengalaman ini yang paling penting adalah warga jangan ragu melaporkan diri karena negara sudah punya jalan keluarnya. Dan sekarang enaknya nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu ketika awal-awal itu kan repot sekali administrasi. Sekarang sudah ada hotline misalnya 165. Bagi yang kebetulan mohon maaf misalnya punya kuota agak lebih gitu, bisa punya handphone misalnya, itu sekarang juga sudah bisa online. Artinya tidak melalui sebuah proses. Kalau zaman dulu kan harus lapor ke kelurahan. Berjenjang sekali. Itu alhamdulillah sudah semakin disempurnakan. Artinya lagi-lagi kejadian ini menjadi alarm buat kita semua untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang belum melengkapi administrasinya. Nah, sebuah sistem tidak bisa berjalan tanpa pelaku penggunanya kan. Ada masyarakat di sini dan juga kemudian rumah sakit dan perangkat dokter dan perawat nih. Nah, dengan kondisi yang dialami oleh almarhum, Mbak Devi, aku minta pendapat juga ya. Minta pendapat bagaimana sebenarnya posisi kemanusiaan harus diletakkan di antara 3 stakeholder itu. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya melanjutkan lagi tadi pertanyaan saya ke Mbak Devi, karena tadi concernnya Ibu Siti itu ada BPJS sebagai sistem, kemudian di situ ada implementatornya yaitu rumah sakit dan dokter perawat, tapi juga ada masyarakat yang sebenarnya butuh proaktif ya untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS. Nah, kita juga tahu ini banyak masing-masing tantangan dan challenge-nya. Tapi letakkan kemanusiaan di manakah jika kondisi seperti almarhum itu terjadi begitu Mbak Devi? Ya, kalau ini mungkin jawabannya masukan juga bagi pemerintah sebenarnya adalah integrasi data. Jadi ketika kemudian pada akhirnya rumah sakit misalnya memutuskan bahwa orang ini harus segera dirawat, tapi warga kemudian ragu karena merasa belum daftar, maka ketika ada satu sistem yang bisa cepat antara Kemensos, lalu rumah sakit dan juga BPJS, ketika integrasinya dan sekarang bisa sangat mudah dijembatani dengan teknologi, itu mudah-mudahan bisa mencegah
aksi-aksi seperti ini gitu. Artinya kejadian-kejadian musibah seperti ini. Karena apa? Memang bagaimanapun juga data itu penting. Kita perlu memverifikasi gitu ya demi kelancaran semuanya gitu. Di seluruh negara ini hal yang sangat lumrah gitu yang namanya data itu dibutuhkan. Tapi ketika proses verifikasinya lebih cepat dibantu dengan teknologi, mudah-mudahan rumah sakit juga lebih cepat memutuskan. Warga yang tahu ternyata memang belum memiliki data bisa dengan cepat mendaftar, langsung ada model verifikasi 24 jam, itu mudah-mudahan bisa dibantu. Ini yang menurut hemat saya ke depan perlu disempurnakan. Oke, tapi dilematisnya Mbak Devi, kalau memang kan namanya menyempurnakan sistem itu butuh waktu, karena banyak stakeholder. Nah, tapi jika kondisi seperti ini terjadi, yang diharapkan Mbak Devi sebagai pengamat sosial, apa sih tindakan yang mungkin sedikit lebih aman dan arif begitu mungkin? Ya, artinya kalau rumah sakit kan harusnya sudah punya komunikasi, bahkan mungkin punya MOU dan kerjasama dengan BPJS. Menurut hemat saya kalau walaupun tadi kan dokter yang sebenarnya lebih paham, kalau memang kira-kira sangat berbahaya bagi orang tersebut, harusnya ada sistem pelayanan mobile. Jadi kalau orang sudah dalam kondisi yang terkapar, ya Dukcapilnya yang datang beserta tim Kemensosnya datang. Jadi tetap perlu ada tim mobile yang bisa mendatangi rumah sakit ataupun lokasi-lokasi di mana masyarakat bisa cepat untuk melakukan pendataan dan mendapatkan layanan dari negara. Oke, terima kasih Mbak Devi. Saya mau ke Dr. Rismayanti Waris sebagai Wadir Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Keperawatan RS Sultan Daeng Raja, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dr. Risma dengar suara saya? Iya, kedengaran. Baik, Dok, saya recap sedikit ya Dok ya. Penjelasan dari keluarga pasien tadi adalah ketika sudah dirawat berhari-hari kemudian harus menjalani operasi, tidak punya IKTP, intinya langsung mengurus. Namun pada saat mengurus pun akhirnya pasien harus keluar dari rumah sakit dan ini pun harus dengan syarat melunasi seluruh administrasi tadi menurut keterangan dari keluarga pasien. Dan saya tanya tadi berapa durasi dari mulai pasien memproses ya untuk perekaman IKTP sampai mengembuskan nafas terakhir itu hanya 2 jam. Sementara keyakinan dari keluarga atas nama Sri Suryaningsih tadi sebagai saudara ipar mengatakan ia berani membawa almarhum karena almarhum juga ingin melakukan proses itu agar bisa dioperasi. Hanya 2 jam saja kemudian sudah mengembuskan nafas terakhir. Nah ini artinya diagnosa bahwa dokter bilang baik-baik saja kok. Ini bagaimana mungkin bisa diartikan sedikit mungkin dokter silakan. Oh ya. Pertama-tama terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari pihak rumah sakit untuk sedikit mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Jadi sebelumnya saya mewakili pimpinan rumah sakit, mengelola serta seluruh profesional pemberi asuhan yang terlibat dalam penanganan pasien ini almarhum Tuan Alimuddin. Mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum atas meninggalnya almarhum. Semoga kita doakan bersama semoga almarhum ini mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin saya klarifikasi ya. Jadi pasien ini masuk tanggal 12 Maret setelah dengan keluhan buang air besarnya yang susah selama 2 minggu. Setelah dilakukan pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan, dokter di IGD menegakkan diagnosis bahwa pasien ini almarhum menderita ileus obstruksi. Ileus obstruksi itu adalah penyumbatan pada usus yang bersifat parsial atau sebagian. Kemudian dilakukan penanganan medis untuk kasus emergensinya tanpa di IGD tanpa melihat kita tidak kita mengedepankan pelayanan dibanding administrasinya. Ya, waktu masuk kita tidak melihat bahwa ini jenis pasiennya apakah dia umum atau BPJS, di IGD dilayani langsung dilayani sesuai dengan keadaan keadaannya, keluhannya dan penegakan diagnosis. Kemudian setelah keadaan stabil, keesokan harinya pasien dipindahkan ke perawatan, barulah pada saat di perawatan ada petugas yang memang bertugas untuk menanyakan penjaminannya ini apakah dia umum atau BPJS atau dan sebagainya, menanyakan ke pasien untuk ini. Kemudian pasien
membuat surat pernyataan bahwa mereka keluarga pasien membuat surat pernyataan bahwa mereka berlaku umum. Gitu. Tapi intinya bahwa pada pemberian pelayanan ini kepada pasien, kami di rumah sakit mengedepankan pelayanan dibanding administrasi, itu intinya. Kemudian selanjutnya setelah dirawat selama 3 hari, pasien dalam kondisinya memang membaik, tetapi masih perlu observasi. Ini masih perlu observasi. Sementara pasien ini dokter menjelaskan bahwa memang diperlukan tindakan operasi. Ya, diperlukan dalam hal operasi. Ini ya, tapi sifatnya tidak emergensi. Jadi masih bisa, ya, sifatnya tidak emergensi. Namun pada observasi pasien ini memang pada saat itu pasien sebenarnya belum boleh dipulangkan. Jadi masih harus harus diobservasi. Dokter, maaf saya potong sedikit. Ketika sudah dikatakan membaik, penyumbatan usus infeksi parsial begitu ya, sehingga bisa kemudian dilepaskan. Nah, benar tidak ada informasi, kan ini harus buru-buru mengurus ke Dukcapil agar bisa operasi dengan BPJS. Benar tidak harus melakukan pelunasan dulu baru boleh keluar begitu, Dok? Mohon maaf. Iya, jadi ini kan pasiennya kan pulang atas permintaan sendiri. Tapi sebelumnya diberikan edukasi oleh dokter, ada case manager, ada perawat, memberikan edukasi untuk jangan pulang dulu karena masih butuh pemantauan. Kondisinya masih butuh pemantauan sebenarnya, tapi karena memang akan direncanakan operasi, namun tidak emergensi, jadi masih bisa ditunda. Memang diberikan informasi juga, namun keluarga pasien tetap ingin pulang dengan alasan tadi ingin mengurus BPJS atau apa gitu ya. Tapi akan tetapi kami dari pihak rumah sakit itu tidak mengetahui bahwa ternyata setelah pulang langsung ke Dukcapil gitu. Karena kan memang harus menjalani tindakan operasi. Mungkin karena proses perekaman IKTP kan butuh waktu begitu, Dok. Jadi mempercepat proses itu agar bisa segera dioperasi. Tadi kalau dikatakan emergensi tidak emergensi kan memang kita percaya diagnosa dokter ya, Dokter Risma ya. Karena memang yang memegang pasien. Tapi kurun waktu 2 jam dari rumah sakit langsung ke Dukcapil dan kemudian mengembuskan nafas terakhir, bagaimana ya Dok cara kita mengerti ini dengan sederhana begitu? Terlepas dari ini semua takdir ya, Dokter. Maksudnya gini ya, dari awal kan sudah diberitahukan ke keluarganya bahwa pasien masih butuh observasi. Ya. Namun keluarga berkeras tetap ingin pulang. Akhirnya kami dari pihak rumah sakit, tim yang merawat pasien ini setelah memberikan penjelasan namun pasien tetap berkeras, akhirnya diberikanlah surat pernyataan pulang atas permintaan sendiri, kan ini sesuai aturan ya. Seperti itu. Jadi dan yang menandatangani ini Bu Sri Suryani Ningsih sendiri, di rekam medisnya saya lihat. Oke, baik. Berarti kebutuhan operasi ini tidak mendesak begitu ya, Dokter, kalau klarifikasi dari Dokter Risma ya. Oke, baik. Ini dari tim perawat dan kedokteran. Oke. Tapi masih butuh observasi begitu ya, status dari almarhum pada saat itu. Oke, baik. Saya akan sambung lagi setelah ini, masih ada Ibu Siti Fadila Supari juga selain Dokter Risma dan juga Mbak Devi. Tetap di Perempuan Bicara. Baik, kita kembali di Perempuan Bicara. Saya mau ke Ibu Siti dulu ya untuk menanyakan tadi penjelasan dari Dokter Risma sudah memberikan edukasi sebelum almarhum keluar untuk mengurus perekaman IKTP di Dukcapil Bulukumba. Nah, ini bagaimana Ibu Siti? Dengan dikatakan tidak mendesak kok keperluan untuk operasinya, hanya masih butuh perawatan karena masih diobservasi. Gimana Ibu Siti, silakan. Ya, maaf Dokter Risma. Kalau saya dengar dari Bu Sri Suryaningsih, si pasien itu butuh mengurus BPJS karena
dokter memutuskan untuk operasi. Karena operasi mahal, dia tidak mempunyai BPJS. Maka dia kepengen ngurus BPJS. Nah, ini yang paling penting. Kalau saya tahu ileus itu apa bisa diobservasi. Kalau ileus itu menurut saya sudah emergensi. Ya, yang penting di sini coba dilihat medical recordnya. Makanya MKEK yang turun. Apakah ketika dokter memutuskan bahwa ini harus dioperasi, itu adalah emergensi atau masih bisa diobservasi? Kalau bahwa seharusnya itu harus emergensi dioperasi, maka di sini ada malpraktek. Baik. Oke, itu Nah, oke. ini titiknya ada di sini. Baik. Kalau jadi apakah betul? Nah, kalau satunya cuma diberi edukasi, itu kan setelahnya. Dokternya harus mengatakan ini masih bisa kok sebulan lagi, atau ini kalau tidak dioperasi pasien akan mati. Nah itu pada waktu seperti itu adalah dokter harus memutuskan dengan jelas, dan harusnya BPJS harus mempunyai pintu exit bahwa pasien-pasien yang seperti ini bisa dioperasi dulu baru diurus BPJS-nya. Nah itu baru ada perlindungan untuk rakyat. Tetapi di undang-undangnya tidak ada. Kalau melihat BPJS itu betul-betul melindungi rakyat apa tidak, bukan dilihat dari bagaimana dia menolong orang kanker, tapi dilihat undang-undangnya. Karena saya pernah judicial review ke Mahkamah Konstitusi bahwa banyak BPJS itu aturan-aturan BPJS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Oke, kuncinya tadi penjelasan Ibu Siti cukup jelas pinpointnya ya. Dia tidak mungkin akan mengurus Dukcapil kalau tidak ada rujukan untuk melakukan operasi begitu ya. Dokter Risma mau menanggapi tadi analisa dari dokter dari Ibu Siti, silakan Dokter Risma, saya berikan kesempatan. Terima kasih Dokter Siti Fadila, Ibu. Betul Dok, ini pasien ileus obstruksi parsial, kemudian dilakukan tindakan emergensi. Untuk kasus ini dilakukan belum Dok, dipasangkan NGT untuk dekompresi. Kemudian pada perjalanan follow up-nya 2-3 hari kemudian dia membaik, sudah bisa buang air besar. Yang tadinya dia pada saat masuk 2 minggu buang air besarnya sangat susah, hanya sedikit-sedikit dari ini saya lihat dari rekam medisnya juga Dok. Setelah dilakukan dekompresi NGT dia bisa buang air besar dengan baik. Jadi dokter berkesimpulan bahwa ini tidak membutuhkan operasi yang emergensi, masih bisa ditunda, dilakukan pemeriksaan lanjutan karena memang ini pasien ada asites juga Dok. Asites itu ada, seperti kita tahu kan bahwa asites adalah cairan di rongga peritoneum, rongga perut. Nah, jadi dokter merencanakan ingin melakukan rencana operasi drainase asitesnya. Namun keluarga belum setuju untuk ini, dan ini dianggap belum emergensi, jadi sehingga masih bisa ditunda. Ya, saya aja mengingatkan. Ya, silakan Bu Siti. Maksud saya ini harus dinilai dengan baik. Gitu. Kita Dokter Risma kan tidak mengikuti dari detik-detik, menit-menit. Jadi dilihat betul medical recordnya, dan kemudian ada ahlinya yang bisa menilai itu. Juga belum tentu bersalah, belum tentu malpraktek. Ya. Oke, baik. Saya mau tanya ke Bu Siti. Bu Siti dengan kondisi ini itu harus jelas betul, Ya, Bu Siti terakhir betul, kepada Bu Siti. Kenapa setelah bisa BAB? Ya, saya pertanyaan terakhir ke Bu Siti, mohon maaf. Dengan kasus seperti ini, apakah tetap harus ada yang bertanggung jawab, Bu Siti? Apakah tetap harus ada yang bertanggung jawab? Tergantung dengan hasil pemeriksaan ya. Baik. Kalau memang ternyata dokternya sudah baik, tidak ada masalah dalam malpraktek, misalkan nggak ada malpraktek karena memang betul, dan itu dengan pemeriksaan yang seksama mestinya, dan bukan hanya dengan laporan-laporan yang selintas. Tetap harus ada analisa. Kemudian kita menilai BPJS-nya, dan BPJS saya setuju dengan Ibu yang tadi, yang dari sosial tadi, bahwa harus ada exit
untuk exit, untuk Oke. mengatasi hal-hal yang sangat emergensi begini. Baik. Kalau ini mengancam nyawa, wah tidak perlu mengurus anak dulu, harus di sini kami diurus sambil jalan begitu. Baik, saya Keluarganya terakhir. yang disuruh urus. Oke, saya terakhir ke Mbak Devi. Mbak Devi, dengan kondisi ini apa yang pesan mau diberikan tipis saja, sedikit saja? Ya, ikhtiar kita untuk memperoleh perlindungan kesehatan, ayo ramai-ramai miliki KTP, daftar BPJS 165, insya Allah negara akan menunaikan kewajibannya melindungi kita semua. Oke. Terima kasih para narasumber, Ibu Siti Fadila Supari, tadi Ibu Sri dan juga Dr. Risma dan juga Mbak Devi ya. Kita akan ketemu lagi di Perempuan Bicara, mudah-mudahan ada perspektif dan solusi dari kasus seperti ini tidak ada lagi di masa depan. Sampai jumpa.